Shalom anak-anak yang terkasih. Pelajaran hari ini, Bu Sinta ingin menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempelajari berbagai teks. Apa itu teks? Sebelum kalian memahami apa itu teks, mari kita mempelajari satuan kebahasaan. Satuan kebahasaan itu ada yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil di sini ada fonem, lalu morfem, kemudian kata, selanjutnya frasa, kemudian klausa, lalu kalimat, dan yang terbesar adalah wacana. Mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah fonem. Yang paling bawah ya nak, berarti itu adalah yang terkecil. Satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan kontras makna. Di sini Bu Sinta memberikan contoh H. Nah, H di sini adalah fonem nak. Karena membedakan makna, ya maknanya berbeda dengan kata harus dan arus. Beda ya, harus, kemudian arus. Lalu ada contoh juga beras. Nah, beras tersebut ya terdiri dari fonem B, E, R, A, S. Nah, itu fonem. Lalu satuan kebahasaan berikutnya adalah morfem. Morfem adalah satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Ini di atasnya fonem ya nak ya, ini di atasnya. Nah perhatikan, ada bermain. Bermain di sini terdiri dari dua morfem, ber dan main. Ya. Ada juga melakukan, melakukan. Nah, di situ Bu Sinta beri warna merah ya, Nak ya. Nah, itu membedakan. Ada morfem terikat dan morfem bebas. Nah, di situ. Jadi, morfem bebas itu tunggal, dapat berdiri sendiri. Sedangkan morfem terikat tidak dapat berdiri sendiri, ya, atau bermakna tanpa bergabung dengan morfem bebas. Terlihat di contoh ya, Nak ya. Perhatikan contoh. Bermain, ber plus main. Nah, tidak mungkin hanya bisa berdiri tidak, tetapi kalau hanya kata main itu bisa berdiri sendiri. Selanjutnya adalah kata. Nah, kata di sini adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Terjadi dari morfem tunggal, ya, misalnya batu, rumah, datang, atau gabungan morfem juga ya, yang tadi kita pelajari morfem, pejuang, kemudian Pancasila, Maha Kuasa. Jadi ini sudah kata. Selanjutnya, di atasnya kata ada apa? Nah, ada frasa, yaitu gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Contohnya gunung tinggi. Ya, gunung tinggi itu frasa juga, Nak, karena merupakan konstruksi non-predikatif. Ada juga contoh lagi, sangat jauh, burung bangau, tinggi sekali.
Ini adalah contoh dari frasa juga. Nah, kemudian atasnya frasa apa? Klausa. Klausa adalah satuan kebahasaan yang minimal. Nah, di sini ada minimal, Nak. Minimal terdiri dari subjek dan predikat serta berpotensi menjadi kalimat. Gunung itu tinggi. Ayah bekerja, kami lapar. Ya, tapi ini belum berpotensi menjadi kalimat. Karena di atasnya klausa ada apa? Ada kalimat di sini. Ya, beda dengan klausa. Kalau kalimat satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, sudah berdiri sendiri, ya, mempunyai pola intonasi final, ya. Apa saja itu intonasi final? Ada tanda titik, tanda seru, tanda tanya. Itu adalah intonasi final. Dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Ya, ingat ya tadi klausa ya. Nah, untuk kalimat kami membaca. Baca. Adik sudah lapar. Nah, ada intonasi finalnya Nak di situ. Selanjutnya yang paling terbesar atau yang paling atas ya Nak ya adalah wacana. Sering ya kita selalu bilang wacana. Apa itu wacana? Satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh seperti novel, buku, artikel, pidato, ya, atau khotbah. Nah, anak-anak, kalian harus perlu ketahui juga ya, di sini wacana. Berarti kalau tadi kita belajar teks, ya, belajar teks, ya, teks itu sinonim, ya, sinonimnya dari wacana. Nah, teks sama dengan wacana, sama. Nah, jadi kalian sudah mengetahui kalau di kelas sebelumnya kalian sudah mempelajari teks. Nah, teks itu wacana. Nah, di kelas ini ya kita juga mempelajari teks, jadi kalian harus paham juga ya pemahaman antara wacana dan teks itu adalah sinonim sama. Nah, hari ini Bu Sinta memberikan pemahaman seperti itu ya. Semoga satuan kebahasaan tadi dari yang terkecil sampai terbesar diingat-ingat karena acuan untuk kita belajar materi berikutnya. Begitu ya Nak ya, semoga apa yang Bu Sinta sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.